Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ibu bahagia sekali karena hari ini dapat berjumpa lagi dengan kalian. Ibu harap kalian tetap semangat. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah materi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang tips belajar efektif. Sebelum masuk ke tips belajar efektif, Ibu mau tanya, apa kamu tahu apa itu belajar? Apa coba belajar itu? Belajar adalah proses berubah. Dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Karena belajar itu proses, maka memang hasilnya itu tidak bisa instan. Nggak seperti mie instan yang cuma 3 menit langsung matang, bisa kita makan. Belajar itu perlu waktu dan akan banyak sekali tantangannya. Sehingga kita perlu tahu tips belajar efektif. Siap? Oke, kita simak bersama ya. Terdapat 5 tips belajar efektif ala guru BK-mu. Yang pertama adalah ketahuilah gaya belajarmu. Terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, lalu gaya belajar auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan gaya belajar kinestetik yang mengandalkan gerakan dan sentuhan. Penjelasan gaya belajar ada di video lainnya, dicari ya. Namun, jika sekarang kamu belum yakin apa gaya belajarmu, silahkan hubungi guru BK-mu. Berdasarkan penelitian, belajar yang hanya mendengarkan, maka informasi yang dapat diserap hanya 10%. Lalu, belajar dengan mendengar dan melihat adalah 20%. Belajar dengan melihat, mendengar, dan berdiskusi mencapai 50%. Wah, lumayan juga ya. Kalau kamu pandai berdiskusi dengan teman, 50% informasi akan terserap olehmu. Kemudian, belajar dengan melihat, mendengar, mendiskusikan, kemudian mempraktekannya mencapai 70%. Wow, selanjutnya, jika dengan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan 90%. Wah, ternyata beda ya hasilnya. Lalu, bagaimana ya jika ingin belajar efektif 100%? Maka inilah tips belajar efektif yang kedua. Emangnya kayak gimana ya belajar 100%? Belajar 100% artinya tidak hanya mengandalkan penglihatan, pendengaran, diskusi, mempraktekkan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mengajarkan kepada orang lain, kamu akan terus mengingat materi dan melatih dirimu sendiri. Maka kalian akan dapat belajar 100%. Tips yang ketiga yaitu ketahui tujuan. Tujuan bagaikan arah untuk langkahmu. Maka, jika kamu tahu tujuanmu belajar itu untuk apa, kamu tidak akan pernah mengeluh. Karena kamu tahu apa yang kamu pelajari itu bermanfaat bagi kehidupanmu. Di setiap materi di mata pelajaran mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kamu harus mengetahuinya agar belajarmu sesuai dengan tujuanmu. Tetapi yang paling penting, kamu harus tahu apa tujuanmu belajar. Coba ibu mau tanya apa ya tujuanmu belajar? Nah, setelah tujuan belajar kamu tentukan, tips selanjutnya adalah pahami teknis pembelajaran. Sekarang ini banyak sekali strategi pembelajaran yang dilakukan oleh gurumu. Terutama sekarang ini kita lebih sering belajar secara daring. Ada yang melalui WhatsApp, Google Classroom, dan lainnya. Sehingga penting bagi kamu untuk mengetahui teknis atau strategi belajarnya. Agar kamu tidak kesulitan untuk mendapatkan materi dari guru, mengerjakan tugas, sampai mungkin mengerjakan ujiannya. Kan kalau kamu udah paham teknisnya, kamu bisa konsentrasi menyimak materi dari gurumu. Tetapi kalau kamu belum paham karena itu baru bagi kamu harus bertanya kepada gurumu atau kepada temanmu bagaimana caranya. Ibu yakin mereka akan senang hati membantu. Tips yang terakhir adalah berkolaborasi.
Berkolaborasi artinya bekerja sama. Kamu dapat bekerja sama dengan teman untuk memahami materi atau mendiskusikan materi, bukan bekerja sama ketika ujian. Ketika kita bekerja sama, maka kita akan sharing pengalaman dan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita belajar sendiri. Tidak susah, bukan? Dengan berkolaborasi juga, kamu akan belajar banyak hal. Ternyata kemampuan berkolaborasi juga merupakan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh kalian dan akan dibutuhkan ketika kalian dewasa juga. Jadi, ayo jalin kerjasama dengan teman-temanmu. Jadilah teman yang menyenangkan dan teman yang baik ya. Demikian 5 tips belajar efektif. Ibu yakin kamu dapat mempraktekannya. Dan Ibu harap kamu berhasil dalam belajar. Jangan lupa ya, setiap akan belajar, siapkan niat, perbesar usaha, dan perkuat doa. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya.